Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang menuju titik didihnya. Segala sesuatu terasa tidak terkendali. Perang meletus di mana-mana. Suara kematian, jeritan anak-anak, dan darah yang tumpah menjadi pemandangan yang terlalu biasa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Sebuah peringatan yang sudah disuarakan ribuan tahun lalu oleh Yesus sendiri. Dan salah satu pusat dari segala perhatian rohani dunia saat ini adalah Ka'bah. Banyak orang tidak berani menyentuh topik ini. Mereka takut. Takut dianggap membenci, takut disebut menyerang kepercayaan lain. Tapi kebenaran tidak bisa dikurung oleh rasa takut. Ketika Yesus berbicara, dia tidak berbicara untuk menyenangkan telinga. Dia berbicara untuk menyelamatkan jiwa. Dan hari ini, Yesus memanggil kita untuk melihat lebih dalam kepada satu pusat penyembahan dunia, satu tempat yang diagungkan oleh miliaran orang, tetapi tidak pernah ditunjuk oleh Allah sejati. Bagian 1, Ka'bah bukan rumah Tuhan. Abraham tidak membangunnya, Ishak tidak menyentuhnya, Yakub tidak pernah menoleh ke sana. Yang kita temukan hanyalah sebuah sistem yang dibentuk oleh tangan manusia, dan lebih dari itu, oleh inspirasinya roh yang bukan berasal dari Tuhan. Ka'bah bukan tempat di mana kasih karunia mengalir, melainkan tempat yang menolak kasih terbesar itu. Salib Kristus. Yesaya pasal 2 ayat 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Itu bukan Mekah, bukan padang pasir, tapi Sion, Yerusalem. Tempat di mana Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit mulia. Tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan paling dalam, bukan oleh batu hitam, tapi oleh darah yang mengalir dari tubuh anaknya. Bagian 2, Yesus sudah memperingatkan sistem palsu ini. Yesus tahu. Dia tahu akan datang masa di mana orang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menolak salib dan memilih sistem. Dia berkata dalam Matius pasal 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan hari ini kita melihatnya digenapi, ritual menggantikan hubungan. Tradisi menggantikan kebenaran, batu menggantikan darah, dan dunia memilih yang palsu karena lebih mudah daripada bertobat, lebih nyaman daripada menyangkal diri, lebih diterima daripada menyebut nama Yesus yang menyelamatkan. Bagian 3, Tuhan tidak tinggal di bangunan, tapi di dalam hati yang bertobat. Yesus tidak datang untuk membangun bangunan, dia datang untuk menebus manusia. Ka'bah tidak punya salib, tidak punya darah, tidak punya pengakuan terhadap anak Allah. Lalu mengapa dunia bersujud di sana? Karena dunia menolak kebenaran dan mencintai kebohongan. Karena sistem ini memberi apa yang dikehendaki daging. Ritual tanpa pertobatan, agama tanpa salib. Yesus berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bagian 4, sistem ini menolak Israel dan menginjak tanah kudus. Lebih dari sekadar bangunan, Ka'bah hari ini menjadi pusat dari perlawanan terhadap Israel. Menolak warisan Abraham, menolak anak perjanjian, menolak kota Yerusalem. Dan ironisnya, dunia mendukungnya. Pemimpin-pemimpin dunia tunduk pada kebohongan itu. Bahkan sebagian dari gereja pun mulai diam, takut berbicara, takut kehilangan pengikut. Tapi kebenaran tidak bisa dikurung oleh ketakutan. Tuhan tidak pernah menyerahkan warisannya kepada bangsa lain. Yerusalem tetap miliknya, Israel tetap umat pilihannya, dan Ka'bah tidak akan pernah menggantikan salib. Bagian 5, Yesus menyatakan penyembahan yang baru. Suatu hari Yesus duduk di pinggir sumur, kelelahan setelah perjalanan jauh. Seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Tidak ada yang istimewa dari momen itu secara lahiriah. Tapi dari mulut Sang Mesias keluar pernyataan yang mengguncang fondasi seluruh sistem keagamaan dunia.
Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus sedang merombak paradigma penyembahan. Dia tidak menunjuk bangunan. Dia tidak menunjuk sistem ritual. Dia tidak menunjuk lokasi geografis. Dia menunjuk hati manusia. Dia menunjuk kebenaran, bukan tradisi. Dan jika Yerusalem yang ditetapkan Allah sendiri sebagai tempat, namanya pun akan kehilangan keutamaannya karena ketidaktaatan. Bagaimana dengan tempat lain yang tidak pernah ditunjuk Allah? Bagian 6, Tuhan akan menuntut balas. Alkitab berkata, Tuhan cemburu akan Sion dengan cemburu besar. Zakaria pasal 8 ayat 2. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan menyatakan siapa miliknya dan siapa bukan. Hari ini kita melihat konflik yang meledak dari Gaza, dari Lebanon, dari Yaman, dan semua mata tertuju ke Yerusalem. Tapi lihatlah baik-baik. Suatu hari nanti Tuhan akan membuat segala bangsa tahu bahwa Dia tidak bisa dipermainkan. Ka'bah sebagai simbol dari sistem tidak akan bertahan selama-lamanya. Yesaya pasal 2 ayat 18 berkata, "Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali." Bagian 7, saatnya hampir tiba. Yesus akan datang kembali. Dan sebelum itu terjadi, akan ada gempa rohani yang mengguncang seluruh bumi. Apa yang tinggi akan direndahkan. Apa yang diagungkan manusia akan diruntuhkan. Dan Ka'bah akan menjadi saksi bahwa manusia pernah menolak anak Allah. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di penghujung renungan ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Kepada apa hati ini berpaut? Apakah kepada simbol, tradisi, bangunan yang diagungkan manusia, ataukah kepada salib Kristus yang telah mematahkan kutuk maut dan membuka jalan kehidupan kekal? Hari ini kita menyaksikan dunia yang penuh kekaguman terhadap hal-hal yang terlihat megah. Ka'bah yang disucikan jutaan orang, kota-kota besar yang menjadi pusat kekuasaan dan agama. Bangunan megah yang dipenuhi ritual. Namun di balik semuanya itu, banyak jiwa tetap kosong, banyak hati tetap haus, banyak kehidupan tetap terikat oleh dosa,
tanpa pengharapan. Sementara itu, di bukit yang terlupakan oleh dunia, di tempat hina yang bernama Golgota, terdapat satu peristiwa yang mengubah segalanya. Salib Kristus bukan sekadar lambang, ia adalah puncak kasih, tempat di mana dosa dikalahkan, di mana darah tercurah bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara-saudariku, dunia akan terus menawarkan jalan yang lebih mudah, agama yang lebih nyaman, iman yang tidak menuntut salib. Tetapi ingatlah ini, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ka'bah boleh tetap berdiri, bangsa-bangsa boleh berarak mengelilinginya, namun langit hanya membuka diri kepada satu suara, suara darah anak domba. Dan pada akhirnya, ketika dunia ini berguncang, ketika segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncang, bangunan akan roboh, tradisi akan pudar, dan hanya mereka yang berpaut kepada salib Kristus yang akan tetap berdiri teguh. Saudara-saudari terkasih, jika hari ini suara Roh Kudus berbisik di dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang memanggil kembali umatnya, bukan kepada agama, tetapi kepada hubungan. Bukan kepada ritual, tetapi kepada kasih yang hidup. Bukan kepada batu-batu mati, tetapi kepada Kristus yang bangkit dan hidup. Mari kita pulang ke salib, pulang ke kasih mula-mula, pulang ke tempat di mana air mata menjadi doa, dan luka menjadi kesaksian akan kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidup kita. Jangan tunda, jangan tunggu semuanya hancur untuk baru berseru. Hari ini adalah hari keselamatan. Kiranya hati ini tetap melekat kepada salib. Kiranya hidup ini bersinar karena kasih-Nya. Dan kiranya saat Ia datang kembali, kita didapati tetap setia, berpaut, berpegang, dan berjalan dalam kasih-Nya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup.
yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami,
dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Hari ini, mari pilih jalan yang benar. Mari hidup dalam kasih yang telah mengalir dari Golgota. Bukan karena kita layak, tapi karena Ia mengasihi. Tuhan sedang menanti umatnya kembali. Bukan kepada sistem, bukan kepada agama tanpa hati, tetapi kepada hubungan yang hidup dengan Dia, yang telah mati dan bangkit. Kiranya salib menjadi pusat hidup kita. Kiranya kasih Kristus menjadi dasar iman kita. Dan kiranya kita dijumpai setia sampai akhir.